Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ketua Majelis Darul Khair, Majelis Ta'lim Darul Khair Al-Ustaz Alfianto Nugroho Kusumo, mata'allah hafizahullah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan saat ini saya masih, walaupun sudah selesai bulan Syawal, saya masih mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin antum bikhair. Masih berlebaran saya nih. Walaupun alhamdulillah Majelis Ta'lim Darul Khair datang pas bulan Ramadan ini kemarin, alhamdulillah. Kita mulai pertemuan pertama ini pembacaan kitab Akhlaqul Banin. Pertemuan saat ini kita baca kitab Akhlaqul Banin lil Imam Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Al-Imam Umar bin Ahmad Baraja ini aslinya dulu beliau berada di Hadramut, di kota Sewun, satu kota dengan pengarang Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi punya kawan namanya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Itu adalah salah satu guru nih pengarang kitab ini. Beliau Al-Syekh Umar bin Ahmad Baraja itu nasabnya sampai ke Syekh Baraja yang awal. Dikatakan Baraja karena apa? Abi Raja, karena njitnya beliau, kakek beliau yang ke-18 kalau nggak salah, itu terkenal paling sering munajat, paling sering berdoa kepada Allah. Ar-Raja artinya meminta, makanya dilakabkan bangsanya, kabilahnya Baraja. Sampai sekarang kabilah Baraja itu terkenal orang-orang alim, orang-orang saleh. Syekh Umar bin Ahmad Baraja pindah ke Indonesia, belajar ke Habib Soleh Tanggul di Jember sana, belajar ke Habib Abdullah Belfiqih di Malang, belajar lagi banyak daripada ulama-ulama yang di Indonesia. Walhasil akhirnya beliau mengarang kitab ini, Kitab Al-Akhlaqul Banin. Sebelum kita mulai membaca kitab, mari kita membaca niat belajar terdahulu. Saya mulai, hadirin ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu yang kita pelajari ini salah satu ilmu syariat. Kita ngaji sebagaimana dikatakan dalam hadis talabul ilmi fardhun 'alal muslimin wa fi riwayah wal muslimat. Kita mengaji karena kewajiban. Wajib kita ngaji. Wajib kita ngaji, akan tetapi kalau cuma karena kewajiban berat. Karena apa? Kewajiban ditanggung di pundak kita, berat. Betul ya? Berat datang ke sini, berat. Akan tetapi dibarengi dengan kecintaan. Kita demen ngaji, kita harus demen ngaji. Datang ke pengajian karena kemauan sendiri, senang sama hadir pengajian. Karena apa?
hadir pengajian itu sebenarnya kita ke tempat sorga, sorga yang ada di dalam dunia ini. Dalam hadis pun diterangkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang jalan ke tempat pengajian, Allah akan mempermudahkan jalan dia ke surga. Karena yang hadir ngaji sebenarnya dia bertujuan ke tempat surga. Semakin sering dia hadir ke pengajian, surga yang ada di dunia semakin mudah nanti untuk hadir untuk masuk ke surga. Karena apa? Pengajian yang kita cari itu sanadnya, itu urutannya, guru-gurunya itu nyambung, benar lurus sampai Rasulullah. Kayak ini kitab yang kita mau baca, sebenarnya kita bukan yang duduk depan bukan berarti ngajar. Yang duduk depan cuma nerangin apa yang diajarin sama Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Yang ngajar sebenarnya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Makanya sebelum baca kitab tadi baca niat, sebelumnya juga Al-Fatihah, tadi Fatihah untuk pengarang kitab. Karena pengarang kitab hadir, sesungguhnya hadir. Ini yang kita baca dari Syekh Umar tadi kita sebutin, ngajinya kepada siapa? Habib Soleh Tambul. Gurunya siapa? Abu Bakar Gresik. Gurunya siapa lagi? Dia Hadramut banyak. Bahkan Syekh Umar Baraja tadi ngaji sama Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Muhammad bin As-Segaf ngaji siapa? Sama Habib Hadi As-Segaf, sama Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, terus sampai Rasulullah. Sanadnya nyambung. Berarti nanti kita masuk surganya naik mobil nih, atau naik Alphard kali. Alphard tulisannya Majelis Ta'lim Darul Khair. Tuh, di Siratal Mustaqim insyaallah kita enggak kepleset. Amin. Amin. Kalau hadir ngaji semangat. Pusing doang gak hadir. Ini paksain hadir, apalagi belum sibuk. Pak, tadi habis ada PM. Ya gak ada PM sekarang, gak capek di rumah doang, tinggal datang sini. Udah gak ada alasan sekarang ya Pak. Kemungkinan masih tanggal berapa? Masih di rumah aja. Enak banget. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap bisa hadir di ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam kitab tersebut, yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Wajib bagi setiap orang, setiap anak itu dia berakhlak yang baik min sigharihi, dari semenjak dia kecil. Semenjak dia kecil. Karena apa? Liya'isha mahbuban fi kibarihi, supaya nanti dia hidup dicintai oleh orang-orang sampai gede nanti. Yarda anhu rabbahu, supaya Allah redha kepada dia. Apa yang dilakukannya dapat redha. Wa yuhibbahu ahlahu, dan dicintai oleh keluarganya. Wa jami'an nas, dan seluruh umat manusia. Sekarang ulama mengatakan mahiyal akhlak, apa itu yang dinamakan akhlak? Akhlak adalah apabila kita melakukan di depan hadapan orang itu kagak demen, berarti itu bukan akhlak. Gitu aja akhlak. Sekarang kalimat akhlak belakangan ini lagi banyak di media sosial. Apa namanya, teman gak ada akhlak, anak gak ada akhlak. Itu padahal sebenarnya yang ada umat manusia, umat muslim terkhususnya, harus mereka berakhlak. Sebelumnya lagi apalagi tuh faedah, bahasa Inggris, faedah bahasa Indonesia Arab, faedah. Walhasil nggak ada akhlak. Kita sekarang umat muslim wajib berakhlak. Soalnya akhir zaman ini udah pada titik bobroknya akhlak, krisisnya moral. Udah sekarang orang udah nggak ada bener-benernya kelakuannya, dari yang kasta bawah sampai kasta tinggi. Di sini dikatakan sehingga Allah meridhoinya. Karena apa? Orang yang berakhlak
Dikatakan dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kami. Makna laisa minna di dalam Faidul Khabir dikatakan laisa minna, maksudnya orang-orang kita tuh nggak ada yang tidak sayang kepada anak kecil. Man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, dan dia nggak hormat sama yang gede. Itu tuh. Kalau ternyata sebagian ulama mengatakan kalau orang itu nggak sayang sama anak kecil, terus dia nggak hormat, nggak patuh, nggak taat sama yang gede, itu berarti dia bukan umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat bagaimana? Nggak tahu maksudnya kemana? Bukan neraka lagi, udah paling ujungnya neraka mungkin. Waliyadzubillah. Bahkan, tapi sebagian ulama mengatakan maksudnya laisa minna, dari golongan kita umat muslimin itu nggak ada yang ngelakuin seperti ini. Makanya supaya dianggap orang muslimin yang baik, maksudnya melakukan hal ini. Ar-Rahim yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam hadis dikatakan orang yang menyayangi adalah orang yang menyayangi makhluk-makhluk semua yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit pasti akan memberi kamu rahmat. Dengan apa? Ntar malaikat akhirnya nurunin hujan. Betul. Bahkan orang yang ngaji ini satu huruf aja, bahkan dikatakan kam min aba ghafarallahu dzunubahum. Berapa banyak orang tua yang diampuni dosanya di kuburan itu dengan sebab anaknya ngaji, tahu titik pada huruf ba di bismillah surah Fatihah. Baru titik di huruf ba tahu ada titiknya enggak? Pada tahu huruf ba enggak? Ba bawahnya ada titiknya itu di bismillah surah Al-Fatihah. Itu orang yang baru ngaji, baru belajar itu aja, itu bisa ngampunin dosa orang tua. Bahkan dengan sebab ngaji begini, malaikat itu ngelihat muka bumi ini bercahaya karena ada yang ngaji. Diturunin rahmat. Rahmatnya berbentuk apa? Rizki, sehat, sama ilmu mungkin, atau hujan. Dengan hujan turun dan jatuh ke laut, ikan-ikan yang ada di laut merasakan apa itu namanya perputaran air. Enggak semuanya asin jadinya. Jatuh itu air mengandung apa, H2O segala macam, ada yang nggak ngerti. Walhasil akhirnya air laut itu menjadi cocok untuk ikan bertahan hidup. Akhirnya berdoa kepada ya Allah, berikanlah rahmat bagi orang yang membuatkan sebab turunnya air hujan ini. 1 titik air hujan, berapa titik air hujan, berapa ikan yang doain kita kalau ngaji. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita kasih sayang kepada orang-orang, kepada makhluk hidup semuanya yang ada di muka bumi ini, malaikat yang ada di langit semua kita nggak tahu makhluknya apa aja ada di langit. Yarhamukum man fis sama. Allah akan memberikan rahmat yang dari atas itu ke kita semua. Al-muhim, yang paling penting apa yang kita lakukan adalah di sini. Apa? Ya hatta yarda rabbahu, sehingga Allah memberikan ridho kepadanya. Yang kedua apa? Wa yuhibbahu ahlahu, dan sehingga keluarganya sayang sama dia. Enggak mungkin orang berakhlak, orang sayang sama keluarganya, itu enggak disayang sama orang tuanya, sama keluarganya. Ini yang berangkat ke sini, yang datang ke sini, udah pada cium tangan orang tua belum? Yang penting sebelum berangkat ini surga, tapi orang tua cium tangan dulu. Itu akhlak namanya, itu adab. Malahan orang tua senang berangkat, iya tahu pakai baju peci koko pasti ngaji, nggak mungkin kemana-mana. Tapi kalau ternyata cium tangan dapat ridho. Ente nggak tahu kalau orang tua ngelihat ente pakai baju koko peci segala macam, oh itu pengen ngaji.
selama ente keluar sampai pulang dari rumah, atau ternyata nyampe rumah jam 1 atau ngapain lagi, bangun-bangun baru lihat tuh ada tuh, alhamdulillah. Itu sampai beliau tidur, mau ayah atau ibu ente itu ngedoain ente supaya selamat di perjalanan, supaya nggak kenapa-napa, nggak kehujanan. Apalagi kalau kita cium tangan sama orang tua, minta redonya, kasih duit insya Allah. Wa yuhibbu ahlahu wa jami'an nas, dan seluruh umat manusia. Bukan cuma keluarga, bukan cuma Allah. Emang dikatakan ridwan nas apa namanya, ghayatun la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah apa ya, cita-cita ente yang gak bakal ente capai. Karena apa? Pasti ada yang hasut sama ente. Tapi yang kita lihat bukan di sini. Kita berusaha, kita dapat ridho orang. Selama kita berperilaku baik kepada orang, tapi ternyata orang berperilaku baik kepada kita, jelek kepada kita, itu nggak usah, itu bukan urusan kita. Yang penting apa? Dari diri kita sendiri melakukan yang terbaik. Terus apa lagi? Wa yajibu alaihi aidan, wa yajibu alaihi aidan, wajib atas seluruh umat muslim ay yabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Wajib bagi seluruh manusia bahwa dia menjauhkan daripada akhlak yang jelek. Kaila yakuna makruhan, supaya dia tidak dibenci. La yarda anhu rabbahu, maka Allah enggak bakal ridha kepadanya. Ridho Allah paling penting. Kalau Allah enggak ridho, enggak bakalan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kalau orang itu ibadah dari menceprot lahir sampai meninggal, benar-benar beribadah, enggak pernah satu detik pun itu terlewati beribadah kepada Allah. Kalau Allah enggak ridho, Allah enggak bakal masukin ke dalam surga. La yarda anhu rabbahu, supaya enggak didapatkan ridho oleh Allah dan bisa mencelakakan dia lagi. La yuhibbahu ahlahu wala ahada minan nas, keluarganya enggak demen sama dia, manusia enggak demen sama dia. Coba aja kalau ada orang rusuh di kampung, rusuh mulu, keluarganya aja angkat tangan, di-share gini, share. Pak, nih padling nih, biang kerok di sono. Orang tuanya angkat tangan, biarin apain kek, terserah. Gitu akhirnya. Yang terpenting adalah al-akhlak. Sebagaimana terakhir kali anak datang ke sini, di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad pakai lam sama qad. Kalau bahasa Arab itu taukid, benar-benar, sungguh benar-benar ada. Laqad kana lakum, di antara diri kalian umat manusia, dari umat manusia Rasulullah, kekasih Allah, utusan Allah, fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, budi perangai yang baik, budi pekerti yang baik. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang pemberani. Nggak ada panglima perang paling berani selain Rasulullah. Maju paling awal panglima perang, bukan yang sekarang panglima paling belakangan, merentah doang. Rasulullah pun adalah apa? Pedagang yang adil. Rasulullah pernah waktu itu ikut Sayyidatina Khadijah sebelum menikah berdagang ke luar negeri, bawa keuntungan yang besar. Karena apa? Jago dalam tawar-menawar negosiasi dan adil. Rasulullah enggak curang dalam jual beli. Terus apalagi Rasulullah adalah suami yang adil sama istrinya yang 9, enggak pernah yang namanya ada berantem. Rasulullah sahabat apa cinta sama sahabat, sayang sama sahabat, menjadi pemimpin yang baik. Semua sifat mulia ada Rasulullah, tapi di ayat ini dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling ditulis di dalam Al-Qur'an adalah uswatun hasanah, contoh budi pekerti yang baik, bukan imamun adil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi zaujun adilun, enggak ada. Karena apa? Ini yang berat, uswah hasanah. Kita jadi panutan yang baik
bukan hanya di keluarga kita, insya Allah di kampung kita. Wallahu a'lam. Cukup sekian pertemuannya, sampai sini aja, sampai bab kedua. Bab kedua, wallahu a'lam bishawab.